mentauhidkan engkau dan tidak mempersekutukan engkau. 100% orang Taif sekarang muslim berkat doa Nabi SAW. Ada fikih, ada akhlak, tasawuf, kesucian, kelembutan hati. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan jelek balas dengan yang sama. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawamu, hilangkan juga nyawanya. Al-ainu bil aini, kalau ditusuk matamu, tusuk juga mata dia. Wal juruha qisas, kalau engkau dilukai, lukai juga dengan luka yang sama. Tapi ayat itu kan belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, siapa yang mau berdamai, maka Allah akan memberikan balasan. Balasan orang yang bersyukur, la azidannakum. Tapi balasan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nabi ketika di Madinah, apa kata orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar? Assalamu alaika. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Assalamu alaika, matilah kau. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah langsung menjawab, wa'alaikumussalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut. Tapi kamu tidak balas ya Rasulullah. Aku sudah balas, kata Rasulullah. Apa balasannya? Nabi mengatakan wa'alaikum, kamu juga. Jadi kalau kita dilempar orang pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dia lempar 2 kali, lempar 2 kali pakai bunga. Dia lempar 3 kali, lempar juga pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Itu waalaikum juga itu ya. Oke, baik, selanjutnya saya ke adik-adik dari mahasiswa IIQ. Ada yang mau tanya, silakan. Mana? Oke, yang mana nih? Yang mana nih? Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Rialin Goivi dari mahasiswa IIQ Jakarta. Saya izin bertanya, apa konsekuensi dari orang yang selalu membicarakan aib orang lain ketika di dunia maupun di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Di akhirat sudah jelas, tadi Ustadz sudah menjelaskan banyak ya. Rugi kita, ya amal-amal kita ditransfer ke yang kita omongin. Dosa dia ditransfer ke kita, bangkrutlah kita di sana. Capek-capek jalan nih, bawa nih semangat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu menghadap, kosong ternyata. Kenapa? Bocor, bocor nih. Orang bawa beras karung tapi karungnya bocor. Di dunia, lihat hidupnya nggak tenang. Gimana mau tenang kalau kepo mulu sama orang? Iya, hidupnya selalu pusat perhatiannya ada orang lain. Orang lain yang dilihat nikmatnya begitu banyak, dia orang yang tertinggal. Tidak mau lebih dari orang lain, bahwa dirinya yang selalu lebih cantik, lebih kaya, lebih rupawan, lebih sukses. Sehingga begitu melihat orang lain lebih, dia meriang. Lihat saudaranya beli motor, sesak napas. Lihat saudaranya beli mobil masuk IGD. Lihat saudaranya rumahnya direnov, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi disinilah dilema hati, ya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi batin yang rusak? Padahal jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang selalu merasa cukup. Memang nih dari kita perempuan, mohon maaf nih, mudah-mudahan ya Ustadz juga sama kali ya. Memang ini qanaah agak susah sama kita nih dari perempuan. Perempuan lebih susah qanaah Bu, kita lebih banyak belajar tentang qanaah ya Bu ya. Apalagi nih perempuan yang banyak pergaulannya, kok enak ya. Dia dapat fasilitas ya Allah, suaminya gajinya besar gitu ya. Sehingga kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketidakmampuan kita menyebabkan hati kita menjadi tidak bersih, maka yang muncul adalah rasa tidak tenang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak fokus kepada diri sendiri. Tidak fokus, orientasinya adalah orang lain. Maka karena tidak fokus pada diri sendiri, banyak target-target hidupnya yang gagal. Banyak tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Banyak hal-hal yang ada di sekitarnya terabaikan. Suami nggak diurus, anak dicuekin, ya karena hanya fokus kepada urusan yang sedang dia rasanin ini. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang selalu ingin bagaimana orang lain menjadi bumbu dalam lisannya ini. Terakhir sekali adalah banyak buang-buang waktu. Waktu kita pendek Bu, ya pendek ini, bukan waktu yang panjang. Hati-hati nih, Ramadan berjalan sekian hari. Dari sekian hari yang kita lalui, kualitas mana yang paling tertinggi? Maka kita berlomba-lomba memanfaatkan Ramadan ini sebagai momen terbaik. Kenapa? Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Karena wallah belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu. Kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun ini adalah satu nikmat.
nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Maka stop semuanya, mari kita fokus pada amaliyah kita yang insya Allah menjadi kualitas terbaik, Ramadan terbaik buat kita. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Bunda Yati. Dan juga UAS tadi yang sudah memberikan materi pemaparannya. Jadi santai aja, cool aja, santai. Cukup nanti kalau misalnya diomongin sama orang, kita cukup satu statement. Kasih video klarifikasi, jangan lupa like and subscribe. Gitu ya Ustaz. sedikit Ustaz, kesimpulan Ustaz. Silakan Ustaz, dari apa yang kita bahas sepanjang pagi ini Ustaz. Ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kita sedang mengundang murka Allah. Kita letakkan lidah yang semestinya bertasbih, bertahmid, malah menceritakan aib orang lain. Kita letakkan diri kita yang mestinya beribadah, malah menjadi penghakim, penghukum, judge orang lain. Kita letakkan waktu yang semestinya diisi untuk bekal menghadap Allah, malah waktu itu diisi untuk sia-sia. Maka sesungguhnya kita adalah orang zalim. Makanya orang zalim itu mengakui dirinya zalim, dia katakan Rabbana zalamna anfusana. Kalau sudah ngaku, jangan ulang lagi. Orang yang ngaku ngulang lagi berarti hobi. Kalau kita bicarakan aib sahabat kita karena dia berzina, mohon maaf, maka sebelum mati, na'udzubillah, kita akan terjerumus dengan perbuatan yang sama yang seperti kita bicarakan. Kalau kita bicarakan dia berjudi, minum khamar, na'udzubillah, apa yang kita bicarakan boleh jadi akan terjadi pada diri kita. Maka kalau kita tahu, kita segera minta ampun dan minta jauhkan supaya Allah selamatkan kita dan anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan juga Ustadz Abu Somad bersama sahabat Bunda Yati Priati dan seluruh jamaah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Allahumma hafaz alsinatana minal ghibati wan namimah. Jagalah lisan kami dari ghibah, dari namimah, dari adu domba, dari membicarakan aib orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dari guru-guru kami, lalu kami mengamalkannya dengan amal yang terbaik. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Waj'alna minal muttaqin, tanamkan dalam hati kami rasa takut ghibah, takut namimah, takut hasad, takut dengki, sehingga kami benar-benar mencapai derajat takwa kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.